Jampidum Kejaksaan Agung baru saja menggelar launching Blueprint Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045. Blueprint Transformasi Penuntutan ini menunjukkan bukti akselerasi kejaksaan sebagai lembaga yang agil dan dinamis dan mampu bertransformasi dalam penegakan hukum dengan diberlakukannya KUHP baru. Lalu bagaimana peranan kejaksaan, kesiapannya, dan juga peranan Pidum dalam penerapan KUHP baru ini? Kita akan membahasnya bersama Profesor Dr. Asep Mulyana, Jaksa Agung Muda Pidana Umum RI dalam program spesial Jaksa Menyapa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jaksa Menyapa in association with Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Baik ya Pak ya, terima kasih sudah diundang ke sini nih Pak. Saya juga terima kasih nih Mbak Lucy mau datang ke Jampidum Kejaksaan Agung. Iya Pak, mau nanya-nanya soal launching Blueprint Pak. Ya, mungkin lebih asik kita di atas ya. Boleh. Di ruang saya di lantai 1. Oke. Biar kita ngobrolnya sambil ngopi, sambil santai ya. Di sana. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mari Mbak, silakan Mbak. Ya. Baik Pak. Awal Agustus ini Jampidum baru saja meluncurkan ini ya Pak ya, transformasi penuntutan menuju Indonesia Emas 2045, betul? Ya. Betul. Ini launching Blueprint ini kemudian juga RPP KUHP nasional ini latar belakangnya apa Pak? Betul. Jadi mungkin saya bicara latar belakang dulu ya. Mengapa kami di Jampidum meluncing transformasi penuntutan ya, Blueprint itu menuju Indonesia Emas. Jadi sebenarnya ada dua latar belakangnya. Yang pertama adalah kami terinspirasi dengan RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang alhamdulillah kemarin sudah diparipurnakan di DPR dan sudah sebentar lagi menjadi undang-undang. Di mana di dalam undang-undang tersebut, RUU tersebut itu sudah antara lain mengamanatkan salah satunya tentang transformasi penuntutan ya. Jadi menuju single prosecutor system ke depan ya. Terus yang kedua yang menjadi latar belakang adalah perintahnya Jaksa Agung pada Hari Bakti Adiaksa 22 Juli kemarin ya. Di mana beliau memerintahkan pada kita semua seluruh insan Adiaksa untuk mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 itu. Apalagi Pak latar belakangnya selain itu? Yang kedua yang melatar belakangi kami meluncing Blueprint tadi yaitu perintah dan Jaksa Agung. Jadi pada saat Hari Bakti Adiaksa kemarin 22 Juli 2024 Pak Jaksa Agung memerintahkan pada kami semua ya, seluruh insan Adiaksa untuk mempersiapkan diri bagaimana kita menuju Indonesia Emas, baik dari personalnya, kemudian kelembagaan, organisasi dan tata kelola serta mindset mungkin dari kami semua itu untuk ke arah Indonesia Emas 2045. Ini mungkin menunjukkan keseriusan kejaksaan begitu ya Pak ya dalam hal menyongsong Indonesia Emas 2045 ini ya? Ya, karena tentu ke depan kan tantangan penegakan hukum tidak semakin mudah, tapi semakin kompleks, dinamika masyarakat juga semakin lama semakin berkembang, serta tuntutan global yang tidak bisa kita hindarkan. Maka kami harus bersiap diri ya, mempersiapkan berbagai hal, termasuk ya kemungkinan teknologi yang saat ini sudah suatu keniscayaan ya, kita hadapi bersama di dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Oke, apalagi rencana-rencana kedepannya nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya Pak ya? Ya, mungkin di ruangan ya, kita lebih enak ngobrolnya gitu ya. Baik. Ini kita masih di depan nih Pak ya? Depan ya. Ya. Inilah salah satu mungkin logo kami, ini logo apa yang sudah kami patenkan ke Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM ya. Ini menggambarkan bagaimana semangat kami, ya, loyalitas kami terhadap kelembagaan ini, dan salah satu bentuk spirit korps Jampidum, bagaimana kita bersama-sama satu kata, satu perbuatan, kemudian juga satu tindakan dan satu pemikiran dalam rangka menangani terutama perkara-perkara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan di seluruh Indonesia. Oke, baik. Cakradari itu apa Pak? Ya. Jadi Cakradari ini
kami ambil dari Smiloka ya, di dalam bahasa Sanskerta pada saat dulu zaman di pewayangan Mahabharata, yang melambangkan sesungguhnya bagaimana keberanian kita, ketegasan ya, dan seterusnya juga menyusun strategi dalam terutama menegakkan hukum dan keadilan. Lalu seperti itu. Jadi ini punya makna semua, Mbak. Iya. Ada pedang yang terhunus, kemudian juga ada bintang 3, ada sinar, yang seluruhnya itu melambangkan ataupun juga menggambarkan bagaimana kami di Pidum ini dengan tegas ya, bersemangat, tentu saja memberikan pencerahan juga ya. Dengan sinar yang terang, bagaimana memberangus kejahatan ya, sekaligus mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Nah, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk melawan kejahatan dari pihak Kejagung, begitu kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan berbincang dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Dr. Asep Mulyana sesaat lagi. Kembali lagi di Jaksa Menyapa dan kita masih bersama Jampinum Profesor Dr. Asep Mulyana. Kita masih berbincang mengenai transformasi penuntutan menuju Indonesia Emas 2045. Pak Asep mungkin bisa jelaskan, tadi kan sudah jelaskan latar belakangnya begitu ya tentang launching blueprint ini. Tapi substansi dari transformasi penuntutan ini apa saja, Pak? Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang substansi ya dari apa yang disebut dengan transformasi penuntutan, mungkin saya ingin flashback ke belakang dulu ya. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa kami didasarkan pada terinspirasi pada rencana teknokratis ya, pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, terutama di pembangunan hukum dan penegakan hukum ke depan ini seperti apa. Dan yang kedua saya katakan tadi adalah perintah dari Jaksa Agung ya, untuk bagaimana kita semua mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas itu. Ya. Nah, sebelum pada itu, kami tentu harus tahu dulu siapa diri kami ini sebenarnya. Siapa sih Jampidum ini? Bangunan apa sih Jampidum itu? Maka kami coba menggali dulu, Mbak. Nilai histori, filosofi, mengapa ada Jampidum. Maka kami saat itu menggali sejarah ya tentang terbentuknya organisasi Jampidum ini secara keseluruhan. Kami tahu visi misi organisasi, kami tahu juga filosofi organisasi. Dari sanalah kemudian setelah kami paham benar tentang apa sih dasar urgensi pembentukan Jampidum, tentu kami juga harus merapatkan organisasi ini. Jadi saya bagaimana spirit corp itu ditemu kembangkan. Maka tadi kami membuat logo tadi ya, Sakadika itu untuk sebagai pemersatu kami, menambah semangat kami dan kemudian juga menjadi satu kekuatan buat kami semua membangun Jampidum ke depan ini. Samping itu, Mbak, saya juga kemudian atau kami semua juga menciptakan Mars, Mars Jampidum. Jadi saya sudah daftarkan juga di Kumham, di Dirjen KI Intelektual, sudah diakui hak ciptanya ya tentang itu. Untuk semakin mempererat soliditas korps, kemudian juga semangat korps kami ya, dan juga tentu kami juga mempunyai slogan atau yang kami dengungkan tiap hari Senin pagi, bahkan tiap ketemu teman-teman di daerah, kami selalu menyampaikan itu. Yaitu apa? Jaksa Agung Muda Pidana Umum berkualitas, cerdas, berkualitas, dan kemudian humanis. Gitu. Itu yang kami itu. Jadi itulah yang slogan-slogan terus kami sampaikan ke seluruh jajaran di Pidum ini dan teman-teman daerah. Nah, terkait dengan substansi transformasi penuntutan sebenarnya ada tiga pokok. Yang pertama adalah tentang transformasi organisasi ya. Yang di dalamnya ada 3 poin penting ya. Yang pertama tentang integritas organisasi. Karena bagaimana kita akan membangun sebuah organisasi kalau organisasi ini tidak punya integritas. Ya. Jadi bukan hanya personal saja, tapi organisasi berintegritas. Organisasi yang kemudian bebas dari penyimpangan, ada standar pelayanan yang terukur, dan kemudian juga bagaimana kami juga mereformasi organisasi ini. Sehingga organisasi ini semakin akuntabel, transparan, dan tetapi pada sisi lain kemudian lincah dia, jadi agilitas dia, agile dia. Bisa mengikuti perkembangan, bisa kemudian mengikuti dinamika masyarakat. Ya. Maka kami juga melihat itu semua, ya.
untuk memperkuat organisasi. Maka kami untuk integritas tadi, kami mencoba mengaplikasi ataupun mengadopsi ISO 3701 tentang sistem penyuapan. Jadi kami pastikan bahwa seluruh penanganan perkara ini itu bebas dari penyimpangan. Kemudian standarisasi pelayanan. Jadi jangan ada kemudian standar ganda. Ya. Ketika ada satu orang ataupun 2 orang mengadu pada kami meminta layanan, sama pelayanannya. Punya timeline yang sama, waktu yang sama penyelesaian, dan kemudian pelayanan yang sama. Jangan kemudian ketika Mbak datang ke saya standarnya beda, ada orang lain datang lagi beda gitu. Tapi punya standar yang sama, dari mulai penyambutan di depan, kemudian sampai ke pengaduan laporan dan sebagainya, standar sama itu. Nah, ini pastikan kami juga sedang adopsi ISO 9001 2015 tentang standar pelayanan publik yang baik gitu. Dan untuk reformasi organisasi, kami juga harus melihat bagaimana organisasi ini. Karena tentu ketika kita bicara masalah SOTK ya, struktur organisasi dan tata kerja ini tentu tidak sama tahun 80-an dengan sekarang. Iya. Tahun 90-an sekarang. Maka kami kemudian merubah ataupun menyempurnakan organisasi ini. Dulu misalnya di sini ada namanya Direktorat Kamnektibum dan TPUL, Direktorat OHARDA. Karena apa? Itu berdasarkan pada pembagian dalam KUHP yang lama. Ya, kami rubah itu dengan menggunakan teknologi yang mudah diingat, tetapi juga punya cakupan yang lebih luas. Direktorat A, B, C, D, dan E gitu. Misalnya apa? A itu kami menggabungkan Kamnektibum, OHARDA dalam satu direktorat. Kemudian juga kami mengadopsi direktorat baru ya, yang hemat saya menjadi penting tentang misalnya kejahatan cyber ada tersendiri, sumber daya alam tersendiri. Kemudian juga tentang kripto misalnya, kejahatan kripto, bahkan kejahatan karbon ya, carbon crime ini. Kami usahakan di satu direktorat yang kemudian bisa mengadopsi nanti, bisa kemudian mengantisipasi ke depan. Termasuk juga kami bagaimana mencoba memperhatikan aspirasi lokal ya, kearifan lokal. Banyak juga ternyata tindak pidana yang ada di daerah tertentu, tentang konun misalnya. Kami punya direktorat tersendiri tentang itu. Sehingga bisa mengadopsi baik aspirasi lokal maupun kemudian aspirasi global ya, yang saya terjadi. Itu dari nomor 1. Kemudian yang kedua, yang kami sebut dengan transformasi personal. Organisasi kita perbaiki, organisasi kita sempurnakan, ya, organisasi kita kemudian standarisasi dan sebagainya. Maka yang pasti kami juga harus memastikan personal pelaksananya. Jangan sampai organisasi sudah bagus ya, sudah baik, sudah mendekati penyempurnaan, tapi orang-orangnya tidak punya kapasitas untuk, nggak punya integritas tentang itu. Maka kami juga harus memastikan integritas personal. Ya. Kami juga harus memastikan bagaimana skill, ya, keahlian mereka, ya, kemudian juga knowledge mereka. Ya. Kami mempunyai program yang disebut dengan pendidikan baik pendidikan yang berjenjang tadi, ada juga short course, kemudian pendidikan yang sifatnya tematik. Ya. Saya katakan tentang carbon crime misalnya, tentang kejahatan kripto dan sebagainya, kami lakukan itu, kejahatan keuangan dan sebagainya. Juga kami bagaimana karena ini profesi, maka tentu harus ada sertifikasi. Jadi nggak seperti sekarang ini, setiap orang bisa naik pangkat sampai ke jenjang tertinggi tanpa jelas standarisasinya. Jadi kalau namanya kita keahlian, tentu harus punya tahapan-tahapan. Jadi kalau saya boleh menggambarkan, tentu seorang montir ya dengan kepala montir akan beda kan kemampuannya. Montir hanya bisa membuka ban, tapi kepala montir sudah bisa turun mesin. Jaksa juga demikian. Ketika dia punya jabatan jaksa muda, jaksa madya, bahkan jaksa kemudian utama, ya, dia harus kemudian punya kemampuan yang beda dengan yang lain. Maka perlu sertifikasi. Nah, saya udah diskusi dengan atas izin Pak Jaksa Agung ya, dengan Kabandiklat nanti. Jadi setiap kenaikan jenjang jaksa itu nanti tidak seperti sekarang ini, hanya angka kredit terpenuhi, naik pangkat. Sertifikasi dulu, uji kompetensi dulu. Bahkan kita buat petakan dulu nanti, formasikan dulu. Berapa sih kebutuhan sekarang untuk jaksa di Indonesia ini? Bahkan ke daerah, Sulawesi berapa, Kalimantan berapa, kemudian Sumatera berapa, juga sebagainya. Itu kami lakukan. Sehingga apa? Sehingga tentu bagaimana kita mereka ini bisa berinovasi.
bukan bekerja bisnis as usual. Yang datang jam 8, jam 4 pulang selesai. Tapi ada inovasi tiap hari. Ya. Ada terobosan yang mungkin bisa mendekatkan keadaan pada masyarakat. Ya, itu yang melakukan. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan transformasi tata kelola ya, yang kami lakukan terus dengan rangka bagaimana memperbaiki bisnis proses. Ya. Maka kami di Jampidum dengan Pak Ses, para direktur itu memastikan, melihat dulu juklak-juklis kami kira-kira sudah yang lama-lama masih relevan nggak gitu. Ada checklist misalnya yang zaman saya jadi jaksa dulu tahun 96 sama sekarang kira-kira masih cocok nggak gitu. Oke. Itu kita lihat dulu kan. Petunjuk-petunjuk lain misalnya tentang bagaimana penanganan perkara itu kira-kira udah pas nggak dengan sekarang ini. Kami terus. Pengaman tahanan misalnya, barang bukti. Jangan sampai nanti ini menjadi salah satu hal terjadinya beberapa perbuatan dan penindakan yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan organisasi gitu ya. Nah, yang kedua, Mbak Lucy, kami juga karena sesuai dengan perkembangan zaman tidak mungkin kami melakukan penataan organisasi ini dengan manual ya. Maka kami memprogramkan disebut dengan digitalisasi ya, dan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi beberapa proyek kami sudah lakukan ya. Misalnya jaksa ketika menerima berkas perkara dari penyidik dalam jangka waktu yang sangat cepat, singkat, sudah bisa melakukan rekomendasi apa sih kira-kira. Pasal yang diterapkan, kemudian kira-kira bagaimana menurut dakwaannya, bagaimana kemudian peran masing-masing dari pelaku, walaupun itu mesin ya, tetap wisdomnya ada di jaksa-jaksa bersangkutan. Tapi ini masih membantu. Kami juga kemudian ingin punya ada satu kebijakan yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Dalam waktu apa? Satu data, kemudian satu peta, satu kebijakan. Jadi kalau Mbak Lucy nanti ke depan melihat Pidum ini sama kayak melihat misalnya ramalan cuaca. Hari ini Aceh ini kira-kira trennya apa dengan pidananya? Oh, pencurian misalnya. Berapa rata penuntutannya? 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan misalnya. Ini kan bergerak dinamis nanti. Demikian Kalimantan. Kalimantan sekarang hari apa nih? Kalau hari Selasa ini atau hari Senin ini misalnya sekarang trennya apa? Tidak kena narkotik. Berapa rata tuntutannya? Nah, sampai terusnya. Sehingga kita punya nanti rata tuntutan nasional. Yang bisa nanti masyarakat mengevaluasi kami. Memberikan masukan. Pak Jampidum kalau pencurian 1 tahun sampai 6 bulan kayaknya terlalu rendah deh gitu. Kurang tinggi, kurang berat misalnya. Kami tentu akan evaluasi. Atau sebaliknya. Kalau terlalu tinggi, kemudian kami akan evaluasi. Mungkin diturunkan rata nasionalnya. Baik. Jadi ini transformasi yang dilakukan ini sementara ini masih dalam bentuk untuk organisasi dulu ya Pak, ya di dalam internalnya Jampidum sendiri begitu ya. Nah, kemudian langkah-langkah apa lagi ke depan kita akan bahas lagi Pak Asep sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali saat lagi dalam Jaksa Menyapa. Kembali lagi di Jaksa Menyapa bersama Jampidum Profesor Dr. Asep Mulyana. Pak Asep tadi mungkin bisa jelaskan lebih lanjut lagi tentang tata kelola bisnis prosesnya seperti apa? Jadi kan saya sudah bilang bahwa kita tentu mentransformasi organisasi sudah selesai ya. Mentransformasi personal dengan ada sertifikasi, dengan ada kemudian kompetensi keahlian dan sebagainya sudah. Maka yang nomor 3 juga penting juga tentang tata kelola bisnis proses. Saya ingin memastikan bahwa tentu kebijakan itu pada satu orang, itu siapa Jaksa Agung. Nah, bagaimana itu? Maka kami dengan beberapa stakeholder melakukan project ya. Bagaimana ada semacam satu data, ya, satu peta dan satu kemudian kebijakan yang sama di seluruh Indonesia itu. Dalam bentuk apa? Ya, kami lakukan digitalisasi. Ya, digitalisasi. Jadi ketika jaksa nanti akan melakukan penuntutan di persidangan, maka dia input dan jegrek akan masuk ke dalam sistem, ketahuan nanti berapa sih kemudian rata tuntutan pidana untuk pencurian, misalnya tadi saya katakan ya, pencurian, ketemu angkanya, maka berapa nasionalnya, seterusnya. Itu dari segi rata. Sehingga masyarakat bisa nanti merespon. Pak Jampidum ini terlalu tinggi nih, kalau pencurian masa pencurian yang
remeh-temeh sampai 1 tahun, tentu kami akan turunkan. Demikian sebaliknya, kalau terlalu rendah kami naikkan. Respon itu bisa lewat apa, Pak? Kami buka ada kanal sendiri ya untuk mereka itu. Bisa komen dia, komen pada mereka itu. Tentu pasti akan beda-beda nanti. Antara Aceh dengan Papua beda. Betul. Kalimantan dengan Sulawesi tentu beda. Jawa dengan Bali tentu beda. Tentu kami punya sebutnya yang disebut dengan Digital Record Center. Nah, istilah kami akan mengolah data itu, bagaimana kemudian sekaligus kami merespon masukan masyarakat itu. Kira-kira trennya apa nih? Oh, kalau negatif tentu kami evaluasi nih. Kira-kira apa nih? Apakah ketinggian, kerendahan atau bagaimana nih gitu. Atau sebaliknya. Nah, yang berikut yang mungkin Mbak Lucy ingin kami sampaikan adalah bagaimana membantu jaksa nih. Membantu jaksa memastikan ketika berkas pada penyidik ya, itu masuk pada kami bahwa penelitian berkas itu yang disebut dengan pra penuntutan itu benar-benar clear. Tidak ada perbedaan ataupun mendispute antara misalnya alat bukti saksi misalnya dengan kemudian visum et repertum misalnya gitu. Tidak ada kemudian dispute antara kemudian alat bukti kemudian keterangan terdakwa dengan kemudian ahli dan sebagainya. Maka kami mencoba dengan yang disebut dengan AI atau AI daripada Pratut. Jadi ketika berkas masuk nanti diolah oleh mesin itu nanti akan memberikan rekomendasi ya, pada jaksa ini. Pak jaksa ataupun jaksa rekomendasinya untuk berkas perkara ini cocoknya dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulasi misalnya, atau dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dengan kumulasi dan sebagainya, atau tunggal misalnya dan sebagainya. Termasuk pasal-pasalnya dari mulai pasal yang paling tinggi ya, kemudian subsidiarnya apa, lebih subsidiarnya apa, lebih subsidiarnya apa lagi. Itu memberikan semacam panduan lah atau minimal rekomendasi pada jaksa. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini namanya alat, ini namanya mesin, bukan sesuatu yang harus Anda ikuti. Karena wisdom ada pada kalian. Kalian harus bekerja dengan kecerdasan kalian, dengan integritas kalian, dengan hati nurani kalian. Ya. Jadi jangan bergantung sepenuhnya pada teknologi begitu ya, Pak ya. Saja, ya. Dan lagi mengingat kondisi Indonesia yang multikultural begitu, Pak, multi etnis, tentu saja sangat susah untuk membuat kodifikasi hukum yang bisa mengakomodasi semua kepentingan begitu ya, Pak ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa untuk hal ini? Maka kami di samping tadi menggunakan teknologi ya sebagai alat bantu kami, tentu kami terus memberikan penguatan pada mereka. Bagaimana ketika bertugas satu tempat ya dengan tadi peta data yang sama ya. Misalnya sekarang ada satu daerah yang banyak perkara perikanan. Tentu kami akan kirim jaksa-jaksa yang spesialis perikanan. Tindak pidana kekerasan terhadap anak, tentu jaksa-jaksa anak kami sebut. Karena dia punya sertifikat sendiri, Mbak. Jadi tidak semua jaksa itu bisa menangani perkara anak misalnya. Punya sertifikat sendiri. Seperti dokter juga ya? Dokter gitu ya, dokter. Kirim kami ke sana. Bagaimana cara meriksa anak itu seperti apa? Dengan tidak usah menimbulkan ketakutan buat mereka, tidak menimbulkan kemudian juga was-was pada orang tuanya dan sebagainya. Tentu pendekatannya berbeda ketika itu. Termasuk juga ketika mereka akan mengajukan rencana tuntutan dari jaksanya kepada kasih pidana maupun kejari. Jadi mereka harus memahami tentang local wisdom. Kan saya katakan tadi, setiap tindak pidana itu punya karakteristik sendiri ya. Tidak sama saudara dengan daerah lain. Mungkin satu daerah ada satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP itu bagi mereka sebagai perbuatan yang sangat-sangat jahat misalnya gitu. Tapi ada daerah lain mungkin yang tindak pidana yang sama pasalnya, tapi bagi mereka mungkin sering terjadi di sana gitu, sehingga tidak terlalu dalam artian menjadi respon buat mereka itu. Tuntutannya akan berbeda nanti akan itu. Apalagi misalnya terkait dengan beberapa tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan delik-delik yang sudah diakui dalam hukum adat setempat. Tentu kita harus melihat itu tadi. Itu yang kami lakukan ya. Nah, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 ini, Jaksa Agung menyatakan transformasi sistem penuntutan ini menjadi single prosecution system. Nah, ini bagaimana? Bisa dijelaskan nggak, Pak? Saya berangkat pada satu realitas kekinian ya, dan praktek-praktek baik di berbagai negara beradab di dunia ya. Terutama ketika sebuah negara itu memproklamasikan sebagai negara hukum modern, pasti menganut yang disebut dengan sistem penuntutan tunggal, single prosecutor system, pasti itu. Karena apa? Karena ini mencerminkan bagaimana negara hadir,
memberikan equality before the law, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sama itu. Kan tidak mungkin nanti, ini bukan masalah persoalan lembaga ya, tapi persoalan negara. Masa ada case yang sama, pada waktu yang sama, tempat yang sama, modus operasinya sama, korbannya sama, yang satu dituntut 1 tahun, satu tuntut 6 tahun. Oke, ini berarti kedepannya tidak akan ada lembaga lain selain Kejaksaan Agung saja yang menuntut begitu ya Pak ya? Idealnya seperti itu, idealnya. Karena contohlah beberapa negara, Malaysia yang paling dekat, mereka punya komisi-komisi yang ataupun lembaga-lembaga ad hoc. Tapi ketika akan melakukan penyidikan lanjutan, bahkan penuntutan, mesti kemudian berkoordinasi ya pada Kejaksaan Agung sebagai satu institusi penuntutan tunggal tadi. Negara manapun saya pikir seperti itulah. Kami sudah melakukan berbagai riset ya, dan kemudian praktek baik di berbagai negara itu membandingkan satu pada kendali karena mewakili negara ya. Bukan mewakili institusi saya kata, mewakili negara. Negara hadir pada masyarakat. Oke. Nah, terkait dengan single prosecution system ini sejauh mana kerjasama yang sudah dilakukan dengan stakeholder lain? Ya, yang kami lakukan tentu sebagai salah satu leader ya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional Bappenas, kami intens. Bahkan ketika saya dipercaya oleh pimpinan sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kebetulan latar belakang saya jaksa, saya sampaikan pada Pak Menteri Bappenas ya, Pak Suharto itu. Pak, saya bilang, ke depan itu tentu hukum itu harus diberdayakan lebih baik lagi. Karena apa? Karena tantangan ke depan tidak semakin mudah. Kompleksitas dan dinamika masyarakat akan semakin meningkat. Tuntutan zaman pun juga demikian. Seiring dengan pembangunan ekonomi yang hari ke hari akan naik peningkatan. Maka hukum pun harus diarahkan untuk membangun, untuk menuju itu semua. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas, dengan kementerian lembaga lain, bagaimana tadi menuju satu sistem penuntutan tunggal, ya, yang menjadi salah satu mungkin asas-asas universal ya, yang diakui oleh seluruh masyarakat dunia ini. Apa Pak kira-kira yang harus dipersiapkan untuk menuju ke sana Pak? Ya, yang pasti tentu kesiapan kami dulu ya, kami di internal. Saya tadi mengatakan kami harus inlock ya, ke dalam dulu. Melihat ke dalam dulu kami, melihat pada diri kami dulu sendiri. Kira-kira kami apa kami persiapkan tentang itu. Makanya kami tadi mempersiapkan personalnya, melakukan pembenahan organisasi kami, mempersiapkan juga kemudian juga berbagai perangkat lunak kami ya, dan perangkat keras kami dalam rangka kami menuju petaksana. Termasuk juga bagaimana mempersiapkan diri untuk menyongsong KUHP baru, Undang-Undang 1 2023. Tentu kami harus persiapkan. Karena tidak bisa lagi kita kemudian membiarkan ya, para jaksa di wilayah ini dengan paradigma lama, dengan cara-cara hukum lama, yang mungkin saat ini sudah tidak sesuai lagi mungkin dengan perkembangan masyarakat. KUHP baru ini kapan Pak penerapannya rencananya? Jadi kalau kita melihat berlakunya ya di dalam Undang-Undang 1 2023 ini pada tanggal 1 Januari 2026. Tapi meskipun masih 2 tahun ke depan, itu kan bukan waktu yang lama ya, itu. Cepat ya. Cepat itu. Maka kami pun juga sudah mempersiapkan diri Mbak untuk itu. Di samping terus kami dengan para kajati se-Indonesia ya mensosialisasikan tentang KUHP baru ya. Bagaimana paradigmanya, bagaimana kemudian ketentuan umumnya, bagaimana core crime yang ada di KUHP baru ini ya, yang juga mengakomodir daripada undang-undang yang ada di luar KUHP ya. Kami juga sudah mempersiapkan beberapa petunjuk pelaksanaan. Karena di dalam KUHP baru Undang-Undang 1 2003 ini sudah mengamanatkan kan ada beberapa RPP, rancangan peraturan pemerintah. Nah, kami di Kejaksaan juga sudah menyiapkan rancangan peraturan Jaksa Agung. Misalnya apa? Tentang yang paling gampang adalah atau paling mudah mungkin dipahami oleh masyarakat, yaitu bagaimana kami mempersiapkan tentang sanksi pidana yang baru, pidana kerja sosial, yang mungkin saat ini belum memasyarakat di kita ya, karena itu kan banyak diadopsi oleh beberapa negara di belahan dunia sana ya. Terus kemudian sanksi-sanksi denda alternatif misalnya. Selama ini kan kita ini begitu terbukti ketok penjara.
Itu kemudian tuntut, jaksa penjara gitu. Padahal kemudian itu bukan salah satu cara berhukum yang baik kan. Karena paradigma KUHP baru ini kan sudah merubah pola pikir kita semua. Dari paradigma retributif, pembalasan, balas dendam, menjadi paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Oke, baik. Lebih lanjut tentang KUHP baru ini kita akan bahas lagi nanti, baik, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, Jaksa Menyapa masih akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih berbincang bersama Jampidum Profesor Dr. Asep Mulyana. Pak Asep, lebih jauh lagi tentang KUHP nasional ini, rencana penerapannya seperti apa, kemudian persiapan dari jaksa-jaksanya itu bagaimana? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu, tentu harus saya sampaikan dulu terlebih dahulu bahwa Undang-Undang 1 2003 tentang KUHP itu bukan semata-mata mengganti KUHP lama ya. Dari Wet Bupan Strafrecht, dari Kode Penal Prancis dulu menjadi KUHP sekarang ini. Bukan semata-mata merubah sistematika ya. Dari yang dulu ada buku 1 tentang ketentuan umum, pelanggaran kejahatan, sekarang menjadi KUHP sekarang ini. Bukan juga semata-mata bagaimana mengakomodir ya berbagai core crime dalam undang-undang khusus dalam KUHP baru. Tapi yang hemat saya penting dipahami oleh semua jaksa seluruh Indonesia adalah perubahan paradigma di Undang-Undang 1 2003. Jadi saya katakan bahwa KUHP nasional ini yaitu merubah paradigma kolonial dulu menjadi paradigma nasional. Apa itu? Dari retributif ya, dari yang penjeraan, dari balas dendam, kemudian paradigma baru, restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Ini tentu butuh waktu, Mbak, karena merubah mindset orang itu nggak gampang. Ya. Maka kami yang pertama lakukan adalah mempersiapkan perangkat-perangkat pendukungnya. Juklak juga sudah kami siapkan. Bagaimana misalnya kami sudah mempersiapkan rancangan Perda Jaksa Agung atau Pedoman Jaksa Agung ya tentang penerapan pidana kerja sosial. Ini kan belum terbiasa para jaksa ini. Bagaimana sih menuntut kerja sosial orang? Selama ini kan kalau terbukti bersalah seseorang itu melakukan tindak pidana pencurian, melanggar pasal 362 dihukum penjara ya. 2 tahun penjara, 1 tahun penjara seterusnya. Sekarang merubah kan itu, menyatakan bersalah orang itu, tapi kemudian nanti bukan ke penjara tujuannya, tapi ada pidana alternatif lainnya. Nah, kami siapkan itu. Maka kami sudah membuat pedoman, rancangan pedoman yang sedang dikoordinasikan Biro Hukum Kejaksaan Agung, ya, yaitu pedoman Jaksa Agung tentang pelaksanaan pidana bersyarat, ya, pengawasan, dan kemudian pidana kerja sosial kami lakukan. Itu yang pertama. Jadi kami rinci itu. Bagaimana seorang jaksa itu ketika menangani suatu perkara, termasuk juga bagaimana nanti membuat dakwaannya, bahkan tuntutannya, Mbak. Tuntutan kita siapkan formatnya itu. Jadi kalau Anda nanti menyatakan begini, tuntutnya harus begini loh. Karena jaksa ini biasanya harus detail, Mbak. Iya. Sama, nggak bisa kemudian supaya tidak disalahkan, Pak, ya. Disalahkan. Itu juga buat kami sampai detailnya itu. Kemudian juga yang kedua, kami mencoba memperbarui ya pola pikir, cara pandang mereka, mindset mereka. Maka kami sudah uji cobakan nih. Ketika para jaksa di daerah itu mengajukan ekspos pada kami untuk menggunakan Perja 15 2020 tentang keadaan restoratif ya. Maka saya bilang boleh nanti ketika ada kesepakatan permohonan maaf dari korban pelaku bisa nggak ditambahkan pada si pelaku ini, kamu boleh nanti nggak dilanjutkan ke penuntutan tapi membersihkan masjid misalnya gitu selama sekian jam atau sekian waktu dan atau membersihkan gorong-gorong gitu dan sebagainya. Ini kan bentuk-bentuk edukasi yang di awal nih permulaan. Sehingga nanti mereka pada saat pelaksanaan KUHP baru tidak canggung. Terus kemudian yang berikut, mereka sering bertanya, Pak, ini kan harus ada lembaga khusus ya tentang pelaksanaan pekerja sosial itu dan pidana pengawasan itu. Saya bilang kita cara berhukum kan harus enjoy gitu nih, harus kemudian punya inovasi lah, punya kreativitas. Mari kita coba di internal kita masing-masing. Jadi kalau misalnya Anda atau teman-teman di wilayah itu memutuskan untuk
biaya kerja sosial, ayo kerjasama dengan dinas kebersihan misalnya. Kan tuh sangat membantu, Pak. Iya. Bagi dinas kebersihan terbantu, kan nggak usah bayar orang menyapu jalan, kami juga terbantu mengedukasi masyarakat kan, Iya. mengedukasi pelaku ya, itu tadi. Memberikan efek jerah Efek juga ya jerah Pak juga ya. bagi Kalau mereka. hanya di penjara mungkin bagi mereka juga ada sebagian yang mungkin senang-senang saja Senang begitu ya. iya. Heeh. Nah, Dan bahkan kami sudah juga menghitung-hitung cost and benefit-nya, Mbak, tentang ini. Jadi selama ini kan berlakunya Perja 15 ya. Kami sudah menangani kurang lebih 5.672 perkara, Mbak. Kalau perkara itu semua diajukan ke pengadilan ya. Coba Mbak bayangkan berapa biaya untuk sidang. Iya. Berapa biaya pemilihan saksi. Berapa biaya kemudian untuk mengantar tahanan dari rumah tahanan negara, dari lapas itu ke pengadilan. Sekali sidang, 2 kali sidang, dan seterusnya. Biaya makan mereka, dan sebagainya. Maka dengan Perja itu, kami lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Ya. Sudahlah, kalau saya nyurit sendal jepitnya Mbak Lucy, kenapa sudah perpanjang sih? Toh Mbak Lucy juga dimaafkan, sudah kemudian ikhlas, sendal jaga sudah baik, kami juga keluarga kami dengan Mbak Lucy juga sama-sama kemudian saling memahami itu. Kenapa harus dilimpahkan ke pengadilan? Maka kami menghitung dari itu ada penghematan keuangan negara kurang lebih 91 miliar lebih dari program itu. Karena apa? Dari mana Pak Jampido bisa ngitung? Saya katakan tadi, dari biaya sidang, biaya saksi, biaya kemudian antar jemput tahanan. Bahkan kalau kami punya asumsi satu perkara itu dituntut 2 tahun, berapa negara harus mengasih makan? Iya. Warga binaan itu Selama 2 tahun itu. Iya. Kalau 1 hari atau 1 kali makan 20.000 misalnya gitu. Ini kami lakukan dengan Kementerian Keuangan kerjasama itu, sehingga ketemu angka segitu itu. Belum lagi kemudian impact lain kami lakukan adalah menyangkut masalah mitigasi over capacity di lapas. Saat ini kan hampir semua lapas mengeluh warga binaan dengan sipir itu kan nggak sebanding rasionya. Bagaimana kami bisa membina Pak Jaksa? Kalau 1 orang sipir membina 100 orang, membina kemudian 150 orang. Nah kami coba menggunakan pendekatan tadi, RJ tadi, untuk memitigasi overcapacity. Jadi kalau 2 orang 1 perkara saja, kali 5.000 sudah kami berhasil mengurangi padatnya lapas itu 10.000 orang, 10.000 orang itu tahanan itu. Bisa kemudian tadi lebih ideal lah. Sehingga gambaran kami atau cita-cita kami itu kayak di luar itu. Jadi lapas itu sebagai tempat wisata. Karena apa? Bersih-bersih lapasnya, rasio ideal antara napi dengan sipirnya, pembinaan juga bisa lebih efektif karena bisa pengawasan lebih terpadu dan sebagainya. Jadi ini hemat kami bukannya untuk kejaksaan saja gitu, tapi untuk secara nasional keseluruhan. Sekretariat terbantu, teman-teman di Jenpas pasti akan senang karena kalau selama ini dia hanya menerima tambungan dari kami, sekarang kurang tambungan itu. Jadi mereka pun akan lebih efektif, lebih efisien dalam mengelola lembaga pemasyarakatan dan warga binaannya. Oke, Pak, terkait dengan KUHP baru ini selain masalah tuntutan, apa lagi Pak yang akan diperbarui di sini? Ya, yang pasti tentu kami akan nanti melihat ya bagaimana misalnya sekarang kan sudah tidak lagi diatur tentang pembedaan kejahatan dan pelanggaran. Teman-teman harus tahu semua nih tentang bagaimana. Terus juga terkait dengan korporasi. Karena di dalam KUHP baru ini kan tidak hanya pelaku orang perorangan yang diminta pertanggungjawaban, tapi korporasi yang melakukan kejahatan, korporasi yang membantu melakukan kejahatan, korporasi yang menjadikan sarana melakukan kejahatan, bahkan korporasi yang membiarkan terjadi kejahatan pun bisa kita bertanggungjawabkan. Ini kan satu hal yang baru, Mbak. Mereka kan tidak biasa tentang menang korporasi yang membiarkan tidak boleh terjadi itu. Bentuknya seperti apa? Tentu ada pelatihan, pemahaman dan sebagainya. Termasuk juga pemilik manfaat, penerima manfaat. Kan selama ini para jaksa seringkali pada aspek formal ya. Mereka ada dalam organisasi, baru kemudian. Pada ada orang-orang lain yang kemudiannya menikmati hasil kejahatan ini kadang-kadang nggak sentuh dengan tuntutan itu. Nah itu perlu dipemahaman. Jadi banyak hal Mbak,
PR kami bagi Jampidum ini bagaimana menyongsong KUHP nasional menuju Indonesia Emas 2045 ini banyak hal. Saya dan teman-teman Pases, para direktur ini terus bekerja terus tiap hari ya, sambil kemudian mengevaluasi diri, memperbaiki diri terus, dan kami terus ingin menyempurnakan itu semua sehingga pada saatnya nanti KUHP nasional berlaku kami sudah siap semuanya. Siap lahir batin, Mbak. Siap semuanya itu. Mungkin ada ini juga, Pak, bisa dipertimbangkan terkait terhadap koruptor, Pak, yang banyak dikatakan orang-orang sebaiknya dimiskinkan saja daripada hanya dimasukkan penjara. Saya pikir itu bukan ranah saya, karena saya Jampidum mungkin nanyanya ke Jampisus nanti lah. Tapi minimal yang saya ingin sampaikan bahwa tentu cara berhukum kita perlu kita perbaiki. Karena sesungguhnya bahwa penegakan hukum adalah penegakan hukum manusia ya. Memitigasi, tadi saya katakan di overcapacity, overcrowded, LP, bagaimana kemudian juga mengembalikan pada keadaan semula kan. Masyarakat yang mungkin karena kehilafannya, karena ketidaktahuannya, karena situasi kondisi keterpepetan ataupun keterpaksaan dia melakukan tindak pidana. Ya kita edukasi itu dengan program RJ yang alhamdulillah Mbak saat ini sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama masyarakat keadaan tingkat bawah ya, sehingga mereka tidak harus kemudian berurusan dengan lembaga pemasyarakatan atau berakhir di penjara begitu ya Pak ya. Baik, kita masih akan berbincang lagi Pak Asep. Pemirsa jangan kemana-mana, Jaksa Menyapa masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa dan kita masih berbincang bersama Jampidum Profesor Dr. Asep Mulyana. Pak Asep, mungkin bisa jelaskan lagi tentang KUHP baru ini, paradigma baru di Jampidum ini seperti apa Pak terkait KUHP ini? Tentu ketika sebuah regulasi berubah, paradigmanya berubah, maka menuntut kami untuk segera menyesuaikannya, mengikuti perubahan dan dinamika regulasi itu. Jadi dengan adanya KUHP baru, Undang-Undang 1 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ya, maka kami coba merubah mindset juga mereka, merubah kemudian cara pandang mereka juga, dan juga bagaimana cara berhukum baru ya hemat saya juga perlu dikembangkan oleh mereka. Inilah yang penting kami persiapkan dalam rangka menyongsong KUHP baru ini. Dan sebenarnya Mbak Lucy, upaya ke arah ini sudah kami lakukan juga sebelum-sebelumnya. Kami juga punya beberapa regulasi, beberapa aturan internal kami ya, yang memberikan pedoman pada mereka ya, dalam 7 juknis bagaimana bahwa penyelesaian perkara itu bisa lebih humanis, bahkan hati nurani, bagaimana juga mengalihkan kearifan lokal dengan cara berhukum yang lebih cerdas tentu saja ya, tidak semata-mata pada aspek penyelesaian saja. Kami juga mengikuti berbagai dinamika ya, dan arah perkembangan hukum nasional ya, terutama politik hukum pidana nasional ya, termasuk misalnya juga ketika ada upaya ataupun kemudian juga kebijakan dalam rangka merubah arah penanganan perkara narkotik ya, yang selama ini mungkin kita masih melihat polanya masih pada pola-pola lama gitu ya. Jadi ketika hanya korban, pencandu saja itu semua treatmentnya penjara gitu. Nah, kami kemudian membuat pedoman 18 misalnya, bagaimana agar ketika pedoman pencandu dan kemudian korban itu dianggap sebagai mereka persoalan kesehatan, tentu terapinya bukan penjara lagi, tapi terapi kesehatan gitu. Oh, oke, seperti rehabilitasi begitu Pak ya. Maka kami dengan pedoman 18 memberikan edukasi pada semua jaksa, para pelaku di lapangan itu untuk memastikan itu. Jadi karena apa? Ternyata setelah kita lakukan riset, kita kemudian juga pengkajian secara mendalam, penjara itu bukan satu-satunya obat ya, bukan satu-satunya kemudian instrumen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kejahatan. Seperti saya katakan tadi, bagi mereka pencandu kemudian korban ya,
penyalahguna itu, yang harusnya dengan pendekatan kesehatan, kita lakukan dengan penjara, ternyata efeknya bukan lebih baik, Mbak. Bahkan setelah masuk, kemudian kelas mereka meningkat. Dari kemudian korban, kemudian jadi pencandu, kemudian penyalahguna, pencandu, bahkan kemudian masukkan lagi, bahkan jadi kemudian penyalur, bandar dan sebagainya itu. Itu kami bisa buktikan secara empiris ya, secara ilmiah kita lakukan penelitian itu. Nah, pedoman 18 yang kami buat itu adalah salah satu bagaimana kita membuat atau memberikan semacam kebijakan ya pada seluruh stakeholder kami di lapangan, para jaksa, Kasipidum, kemudian Kajari, Aspidum, dan Kejati di Indonesia itu, agar tepat gitu ketika menggunakan sanksi pidana itu. Agar tepat kemudian memahami tentang treatment yang pas bagi mereka, jangan digebiah uyah gitu, Mbak, sama semua gitu. Karena ketika bicara masalah tindak pidana atau kejahatan, tentu pendekatannya harus pendekatan yang komprehensif dari berbagai aspek. Saya katakan tadi misalnya ketika kita menangani masalah anak-anak, itu pendekatannya jauh akan berbeda. Dan kita menangani orang dewasa. Cara kita menggali mereka untuk memberikan keterangan, persaksian, itu kan jauh berbeda dengan perkara dewasa gitu. Karena dampak fisiologisnya lebih luas daripada itu. Di samping juga kami terus kemudian mengembangkan bagaimana kolaborasi pentahelik itu sehingga dibangun oleh teman-teman jaksa di wilayah. Karena persoalan hukum itu tidak diselesaikan dengan masalah hukum semata, tapi juga ada hal-hal lain, pendekatan pendidikan, edukasi, pendidikan sosialnya, ekonomi dan sebagainya, yang mungkin menjadi latar belakang atau mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadi kejahatan itu sendiri gitu. Maka kita perlu kumpul bareng-bareng bersama dengan semua pihak, sebuah kepentingan yang mungkin aware atau peduli dengan bagaimana pembangunan masyarakat ke depan ini. Tadi Bapak juga sudah sempat menyebutkan tentang kearifan lokal begitu ya. Nanti mungkin bisa memberikan contoh seperti apa sih penerapannya di Indonesia, sudah pernah ada belum Pak? Saya ingin bicara dulu tentang konteks regulasi ya. Jadi di dalam KUHP nasional ini kan asas legalitas ya, tidak semata-mata diterjemahkan sebagai melanggar undang-undang saja, melanggar peraturan saja, tetapi juga bagaimana kita juga memperhatikan kearifan lokal. Maka KUHP baru ini, Undang-Undang 1 2003, mengamanatkan pada pemerintah terutama ya, untuk menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang living law, kita sebut itu, kearifan lokal. Nah, kami sudah memberikan semacam beberapa petunjuk teknis ya, bagaimana memadukan misalnya, Mbak, tentang keberadaan daripada masyarakat hukum adat. Ya. Jadi bagaimana juga mengakomodir dari adat tertentu, sehingga misalnya ketika seseorang itu melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan undang-undang, pada sisi lain juga kemudian beririsan dengan adat setempat, mungkin ada kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh mereka. Bagaimana melibatkan tokoh-tokoh adat dalam penyelesaian masalah itu gitu. Sehingga menjadi satu kesatuan yang terintegrasi antara kewajiban pemenuhan terhadap sanksi yang diamanatkan undang-undang dengan kemudian juga teraspirasinya aspirasi lokal tadi, kearifan lokal tadi, kehidupan masyarakat yang adat istiadat dan sebagainya gitu tentang itu. Apakah kemudian kalau ada kasus yang mungkin bisa dilihat diarahkan lebih kepada secara adat saja diselesaikan, tidak langsung menuju ke ranah pengadilan begitu Pak? Mungkin secara tegas ingin saya katakan kita lebih mengedepan asas musyawarah mufakat. Terutama perkara-perkara yang saya katakan ya, perkara yang kecil-kecil, perkara yang kemudian hanya bersenggolan di jalan, hanya kemudian hal-hal yang sepele. Mungkin juga karena salah pahaman, kemudian juga terjadi cekcok di dalam rumah tangga dan keluarga, antara keluarga besar A dengan keluarga besar B, antara kemudian marga A dengan marga B, itu bisa selesaikan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Karena saya berpandangan atau kami pandangan bahwa tujuan hukum itu bukan semata-mata kepastian, keadilan, kemanfaatan saja, tapi satu hal yang penting juga, perdamaian, kasih sayang, cinta kasih. Jadi ketika kemudian mereka yang berkonflik tadi setelah selesai, sudah kemudian saling memaafkan, saling menerima, kita pulihkan gitu. Maka konteks paradigma restoratif, ya, tidak hanya merestorasi daripada pelaku saja, tapi semua pihak kita restorasi, kita pulihkan, baik itu pelakunya, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat sekitar, tokoh-tokoh adat setempat, kita restorasi. Kenapa terjadi tindak pidana? Bisa jadi mungkin tidak semata-mata karena akibat perbuatan pelaku saja, atau penyebab yang lainnya misalnya dari
korban itu sendiri. Iya. Kalau yang membuat atau memancing atau menjadi pemantik tidak pidana. Misalnya, mereka tidak tertib dalam menyimpan motornya, kunci tergantung. Kadang-kadang walaupun dia tidak niat untuk mencuri motor karena ada kunci gantung di halaman rumah, ya diambil sepedanya dan sebagainya gitu. Itu kita edukasi semua, restorasi. Kemudian apa koreksi? Ya korektif buat semua juga. Ya. Jadi paradigma korektif itu mengandung prinsip bahwa ketika terjadi tindak pidana ataupun kemudian dispute tadi, mari kita lihat penyelesaian ke depan nih. Kira-kira apa yang salah sih? Ya. Apakah dalam cara kita bersosialisasi, dalam cara kita bermasyarakat, dalam kita kemudian bertetangga dan sebagainya, seperti apa sih? Oke, baik. Terakhir Pak, sebagai bagian dari sistem hukum, apa yang harus dilakukan kejaksaan ke depan agar bisa memberikan citra positif bagi masyarakat? Yang pasti tentu bahwa karena kita bekerja tidak dalam ruang hampa, ya, tentu yang pasti adalah memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Ya, itu yang penting. Karena tidak lagi kita harus melakukan pendekatan pada aspek-aspek yang sifatnya kuantitatif ya. Bekerjanya seorang jaksa itu tidak harus diartikan sebagai input, proses, output. Tapi ada input, proses, outcome, impact. Ketika saya menuntut, saya pastikan sama para jaksa itu, kamu pastikan impact-nya apa sih? Benefit-nya apa sih? Manfaatnya apa buat masyarakat? Kira-kira kemudian kalau kamu menuntut sekian, kira-kira apa dampaknya? Harus dipikirkan itu. Maka tentu dialog antara para jaksa dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian juga dengan lingkungan sekitar, itu penting untuk menajamkan kearifan mereka, menajamkan kemudian hati nurani mereka, dan kemudian menajamkan akal sehat mereka gitu ketika mereka melakukan penegakan hukum di Republik yang kita ini. Oke, baik, terima kasih Pak Asrif Mulyana sudah berbincang di sini. Semoga transformasi yang dilakukan kemudian juga KUHP baru ini bisa membawa jalan keadilan yang lebih baik lagi di masyarakat ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Jaksa Menyapa kali ini. Saya Lucia Sari undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Jaksa Menyapa in association with